Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali menyampaikan Warta Jemaat edisi 10 Juli 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, perbaikan karir warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Bagi Bapak Ibu jemaat atau simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Adapun pelayanan yang kami sediakan yakni kebaktian anak, dewasa, pelayanan sakramen baptisan anak, dewasa, alih agama, perjamuan kudus, pernikahan, pastoral pranikah, pasutri, kebaktian sektor, unit, angkatan muda, wadah pelayanan, sekolah minggu, TPI ceria, dan katekisasi. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, yang sementara bergumul dalam promosi jabatan, ujian masuk perguruan tinggi, pendaftaran masuk sekolah lanjutan, dan persoalan umat lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami, Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan jemaat selengkapnya. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangka mendukung kegiatan launching sekolah model ekstrakurikuler Gereja Protestan Maluku, pencanangan Hari Pendidikan Gereja Protestan Maluku, dan perayaan Hari Ulang Tahun ke-45 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala, maka kami menginformasikan kepada jemaat yang telah bersedia menerima para tamu bahwa kedatangan peserta di Dobo pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 7.00 WIB pagi dengan menggunakan KM Ngapulu. Kami informasikan kepada orang tua siswa PAUD SPS Sumber Kasih Marbali bahwa kegiatan belajar mengajar pada PAUD Sumber Kasih Marbali tahun ajaran 2022-2023 akan dibuka mulai hari Senin 11 Juli 2022. Mohon partisipasi orang tua terhadap informasi dimaksud. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan
Gedung Gereja Sumber Hidup. Dengan tetap solid berdoa, meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik, sehingga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan pelayanan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Majelis Jemaat GPM Marbali terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis. Hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang mencederai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat. Berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan terus membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangka pelaksanaan momen pemilihan Kepala Desa Wangel, maka Majelis Jemaat menghimbau seluruh jemaat agar mensukseskan kegiatan dimaksud dengan tetap menjaga persekutuan bergereja dan bermasyarakat. Gunakan hak pilih jemaat dengan baik dan bertanggung jawab. Hindari pertikaian yang sia-sia oleh karena perbedaan pilihan, tetapi jadikanlah agenda ini sebagai pesta iman yang menghadirkan calon pemimpin yang beriman, memiliki integritas dan komitmen kudus untuk menghadirkan pemulihan hidup bagi kita semua. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi, mendorong dan mengawasi jam belajar anak dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia dan masa depan anak-anak kita dengan baik. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar rajin mengikuti ritual kebaktian menurut kelompok bina umat, yakni kebaktian sektor unit, kemitraan perempuan dan laki-laki, wadah pelayanan laki-laki dan perempuan, kebaktian pemuda, kebaktian anak, kebaktian warga gereja senior dan gereja profesi, kepada orang tua, mendorong partisipasi anak mengikuti kebaktian anak, TPI ceria, serta mengikuti pendidikan formal gereja, SMTPI, dan katekisasi. Kebaktian pelayanan minggu ini, 10 Juli 2022, diatur sebagai berikut. Pembacaan Alkitab pada Mazmur 49 ayat 1-21. Tema mingguan, mengejar kebahagiaan sejati. Nyanyian pujian doa sahabat lama. Kebaktian gereja anak, pelayan liturgi, pelayan firman Penatua S.A. Borola, pengasuh bertugas pengasuh Immanuel II, keyboardis Elsa Filimditi. Kebaktian dewasa jam 9 pagi, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, pendeta Nyonya Ona Salakori, Penatua Y. Latulola, diaken Nyonya A. Hetarion, kolektan Peniel 1, keyboardis Voler Orat Mangun, prokantor Betty Ati dan Eta, soundman Bapak Richard Malaiholo, multimedia Bapak Eli Tatuhei, paduan suara Peniel 1, penerima tamu keluarga Bapak Sabono, peserta kebaktian sektor Peniel dan Sian. Kebaktian jam kedua, jam 7 malam, pelayan firman Pendeta F. Fatimena, Penatua APD Tabela, diaken Nyonya L.Y. Penaonde, kolektan Talita Kumi 1, keyboardis Elsa Filimditi, soundman Bapak R. Mailaiholo, multimedia Bapak Frejon Peso 5, prokantor Joyce Nia dan Nicole, paduan suara Talita Kumi 1, penerima tamu keluarga Bapak Freddy Peso 5, peserta kebaktian sektor Talita Kumi dan Immanuel. Majelis mingguan minggu ini, Pendeta Nyonya J.K. Tutupari, Penatua APD Tabela, diaken Nyonya L. Penaonde. Pelayan firman buka usbu, diaken Nyonya L. Penaonde. Jemaat, demi kenyamanan kebaktian, berikut ini kami sampaikan protokol kebaktian bagi jemaat sekalian. Demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP, dan mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan bagi orang tua yang membawa anak kecil agar dapat memperhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung. Jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori.
Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur, untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp57.737.500. Total pendapatan per 9 Juli 2022 Rp27.905.000. Total pengeluaran per 9 Juli 2022 Rp35.085.000. Saldo kas minggu ini 10 Juli 2022 Rp50.557.500. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marbali 10 Juli 2022, Majelis Jemaat GPM Marbali, Wakil Ketua Penatua M. Borola, Sekretaris Penatua GSR Wakim. Jemaat, setelah lonceng gereja dibunyikan 3 kali, jemaat diundang berdiri sambil menyanyikan kidung pujian Doa Sabat Lama nomor 3, bait pertama, prosesi pelayan memasuki ruang kebaktian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.